Selamat siang, UC People dan Citrapreneur. Bertemu kembali bersama saya, Denny Bernardus, dalam DB Talk episode ke-17. Pada siang hari ini kita akan bertemu dengan salah satu guru yang saat ini sekolahnya paling timur. Nah, mana itu? Ya, benar. Paling timur adalah SCK Ambon. Halo Bu Valen. Halo Pak. Sehat Miss Valen? Sehat Pak. Oke, saya menyapa dulu UC People dan Citrapreneur ya Miss Val. Baik-baik ya. Ya, saya ada di sebuah tempat di Universitas Ciputra, lantainya paling bawah. Ini adalah fasilitas keren dari culinary business, ya. Program studi culinary business di Universitas Ciputra ini sangat terkenal, ya, karena kami juga salah satunya memiliki fasilitas di tempat ini, ya. Anda bisa membayangkan kalau belajar di tempat ini, kalau di televisi itu ada Master Chef. Nah, ini sekarang ini saya duduk di salah satu, apa ini namanya, set belajar dari teman-teman di culinary bisnis ini, ya. Kita dahulu terbatas jumlahnya 12 set. Sekarang tahun pandemi ini kita extend menjadi tambah 8 lagi, ya. Jadi kira-kira ada 20 set begitu, ya. Jadi satu tempat itu biasanya bikin kelompok mahasiswa. Keren, ya. Kalau ke UC jangan lupa mampir di fasilitas culinary business. Ya, begitu Miss Val. Ya Pak, ya Pak. Cuaca di Surabaya ini cerah siang hari ini. Biasanya mendung-mendung, tapi ini karena ketamuan Miss Val jadi kelihatan cerah. Di Ambon bagaimana Miss Val? Di Ambon ini kondisi cuaca hari ini Pak berubah-berubah. Jadi baru selesai hujan. Kalau sekarang sudah mulai agak cerah Pak. Oh, waduh, itu saya paling khawatir itu Ambon itu banyak hujannya, ya. Iya Pak. Tolong Iya, Pak. diceritakan Miss Val ini kesehariannya mengajar di grade berapa, ya, dan mata pelajaran yang diampu oleh Miss Val itu seperti apa? Silakan Miss Val memperkenalkan diri dulu, ya. Ya. Oke, sebelumnya selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Dan teman-teman semua yang ada yang menonton acara ini. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah memilih saya untuk ada dalam acara DB Talk. Yes. Ya. Perkenalkan saya bernama Miss Valencia Menkeula, asal dari Ambon. Saya ini sebenarnya lulusannya S1 teknik Pak. Oh. Jadi, ya. Teknik apa, Miss? Teknik elektro, Pak. Aduh. Ya, saya teknik S1 elektro di Petra, Pak. Di Petra, di Surabaya malah ya? Ya, di Surabaya. Oke. Nah, kebetulan mungkin ini adalah jalan Tuhan menempatkan saya di sini. Jadi, sebelum di sini sebenarnya saya sudah melalang buana banyak tempat, Pak. Jadi saya ini setelah lulus itu dari 2008 sampai 2015 saya pertama kali kerja itu di Prambanan Pak di Surabaya. Oh, oke, saya kenal kontraktor itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke saya pulang ke Ambon dan kemudian ada ada salah satu kontraktor juga itu Nindya Karya, tapi saya di bagian mekanikal elektrikal saya berangkat ke Makassar Pak. Itu waduh. Loh, kok urusan kontraktor semua ini? Jadi yang Nindya Karya itu berapa tahun, Miss Val? Yang Nindya Karya ini 1 tahun, Pak. Yang Prambanan ini 1 tahun. Kemudian saya pulang balik ke Nindya Karya itu, tapi bukan main kontraktornya, Pak. Di electrical engineer-nya saya ke Makassar. Jadi dipercayakan untuk lihat proyek di Kalimantan. Saya sudah jalan-jalan ke Kalimantan di Banjarmasin. Nah, nanti kalau gitu Miss Val, nanti saya titip pekerjaan elektronik ya untuk pembangunan SCK di Ambon ini ya. Karena Mr. Eki itu mungkin lebih
cocoknya di sipil ini nanti ya. Oh, Oke. boleh, boleh. Ya. Ini untungnya DB Talk ini ya. Iya. Iya, Tapi jadi nggak tahu apa-apa ya ya. Pak ya, saya agak cerita. Oh, nggak apa-apa. Pak ya. Justru Iya. kita bisa bincang santai. Iya, bagus sekali. Terus kemudian saya setelah itu proyek selesai, saya mungkin karena memang saya orangnya suka ini Pak, suka ekspor kan, jadi saya pengen cari pengalaman, jadi saya balik lagi ke Ambon. Terus saya 2 tahun di Telkomsel. Nah, di Telkomsel di Ambon. Terus saya Warna-warni ya, oke. ya warna-warni kehidupan ini Pak. Iya, iya, iya. Terus setelah itu pas selesai Telkomsel, langsung ada salah satu mantan guru dari sini juga, Miss Ika. Miss Ika langsung bilang, coba masukkan lamaran ke SCK. Terus saya kan juga baru pernah dengar ini, waduh SCK itu apa ya? Apa, betul. Ya, kemudian saya searching di internet, oh ternyata SCK itu sekolah Citra Kasih. Nah itu di bawah Yayasan Ciputra. Nah saya belajar semua. Bilang boleh lah. Nah, terus masuk Pak. Nah masuk pertama itu pegang kelas 3 SD. Pegang kelas 3 SD. Kan anaknya masih kecil-kecil itu Pak. Terus kan agak bingung juga ini bagaimana. Waktu melihat anak-anak kecil ini bingung juga kan, kita basic saya itu kan kerja dengan listrik, kerja dengan benda mati, ini kok kerja dengan benda hidup Pak. Iya betul. Dengan anak-anak lagi ya, kelas 3 lagi. Umur 10 tahun itu. Mencoba belajar tuh. Kebetulan dulu yang hostnya Ibu Desi bilang nggak apa-apa nih, nanti belajar aja. Karena memang basicnya di sini bukan, kan saya sempat tanya Pak. Ibu Desi, saya ini bukan basic SPD, bagaimana ya? Terus saya tuh juga nggak punya keterampilan mengajar, saya basicnya ini teknik murni Bu. Terus Ibu bilang nggak apa-apa Miss, nanti belajar seiring bisa. Oh, ya sudah, Bu Desi kasih semangat di awal. Jadi semangatnya tuh begitu membara Pak. Semangatnya besar banget. Bagus. Saya masuk terus bulan kelas 3. Setelah itu mungkin karena Miss Ana kepala sekolah di SD mungkin lihat saya ini lebih cocok di kelas besar Pak. Jadi anak-anak yang besar naikkan ke kelas 5. Oh, dari kelas 3 naik kelas 5. Oke. Naik kelas 5. Setelah itu naik terus Pak. Muridnya naiknya 1 tahun, kalau ibu naik langsung 2 tahun. Kelas 3 langsung kelas 5. Kemudian dari kelas 3 beranjak ke kelas 5. Nah pas ada pembukaan untuk SMP, saya bilang, Miss Vale nanti pindah ke SMP ya. Waduh, semakin bingung juga nih, waduh dari SD, SMP. Udah Miss, saya mencoba kesempatan ini bagaimana saya berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Dari jalan pegang SMP, ternyata memang tidak mudah ya Pak ya. Ini adalah di SMP ini saya pikirnya tuh di SMP ini kan kita sudah masuk dengan masing-masing guru masing-masing mapel Pak. Jadi bukan lagi misalnya guru kelas. Ya, misalnya saya guru kelas, saya mengajar misalnya ICT atau POP. Yes, ya. Ternyata pas naik SMP ternyata saya mengampu itu ada 7 mapel Pak. Wih, banyak banget Miss. Iya Pak, banyak banget. Jadi tapi ya itu pertama tuh saya kaget juga, waduh ini kok. Itu Miss harus protes ke Miss Ana itu. Iya Pak. Ini jadi catatan buat saya itu ada. Betul, iya betul Pak. Jadi saya pertama itu pikirnya saya nanti mengajar tega sama ini. bahasa Indonesia. Ya. Ternyata yang saya ajarkan itu adalah bahasa Indonesia, kemudian PPKN, kemudian prakarya, kemudian komputer, kemudian agama Hindu. Nah itu 5 Pak, 5 yang harus saya ajarkan di SMP. Bahasa Indonesia, PPKN, prakarya, agama Hindu, sama satunya apa lagi, Miss? Dan komputer Pak, ICT. Oh, komputer ICT ya, oke. Nah, kemudian sembari berjalan ada kan di sekolah kita kan punya program atau mapel POI yang tidak sekolah lain punya apa. Nah, betul. Terus juga kebetulan Miss Justina di kepala sekolah SMP, Miss Vale ngajar POI ya. Waduh, bagaimana ini? Terus aku dalam hatiku mungkin agak berat, tapi ya sudah Bu, wajar saja, sudah ajarkan POI. Jadi terus nomor 6 POI, oke. Nah, terus sembari berjalan kita punya Peoples Pak.
Oh, people. Sekarang ikut Positive Pol. Miss Valen ngajar P-Pos juga. Oke ya Bu. Jadi sembari berjalan itu saya dari Senin sampai Jumat Pak itu mengajar 7 mapel. 5 mapelnya itu mapel murni akademik sama POI untuk keterampilan dan P-Pos. Gitu, Oke. Wah, terima kasih ya, Miss. Iya Pak. Val. Tapi kok kelihatan Miss Val ini energinya nggak habis-habis ini memang. Itu yang Ibu Justina bilang Pak, energi kamu tuh memang nggak habis. Iya betul, masih cerah begitu, ketawanya, wajahnya tidak menyiratkan sama sekali pegang 7 mapel ini. Ya, mungkin karena itu mereka kasih kepercayaannya itu Pak, mungkin karena lihat energi saya besar begitu. Iya ya, betul. Padahal Miss Val ini sebenarnya kecil ya badannya ya, tapi energinya besar. Oh, Bapak sudah lihat juga. Nah kalau kan Miss Val ini kan kecil begitu, tapi energinya besar. Nah, satu kelas isinya berapa? Satu kelas ini isinya awalnya itu ada 11 orang Pak. Oh, 11 orang. Nah, Oke. Tapi karena ada satu dan lain hal, karena kebetulan ada murid saya satu yang orang tuanya meninggal dan dia harus keluar dari sekolah ini Pak. Jadi Oke. 10 sekarang ya? Ya. Oke. Iya. Jadi mengajar untuk 10 siswa kelas 1 SMP tapi 7 mapel. Bayangin. Ya. Wah, Miss, tadi itu kan Miss Val cerita begitu beraneka ragam ya pengalaman pribadi sebelum masuk di SCK ini. Jadi sekarang di SCK sudah berapa tahun, Miss? Dari tahun 2019 Pak, bulan Februari. Oh, 2019 Ya. Februari. Belum lama loh, Miss. Iya Pak. Oh, nah jadi dengan aneka ragam pelangi pengalaman itu, Miss. Iya, sekarang katakanlah sudah hampir 2 tahun lah ya, berarti ya persis 2 tahun ya, Februari kemarin. Itu Miss Val merasa bagaimana? Apakah mengajar itu menjadi sebuah passion yang membuat energinya Miss Val itu menjadi terus menggebu-gebu, atau ya pekerjaan sebagai guru, sebagai educator di SMP ini ya hanya sebagai tugas ya, hanya sebagai sebuah job. Ini bagaimana, Miss? Oke. Pertama-tama saya jujur saja Pak, saya merasa bangga dengan diri saya sendiri ya Pak ya. Weh, bagus itu. Internal locus of control-nya bagus sekali. Ya. Karena saya lihat filosofinya gini Pak, karena saya lihat saya ini bukan sarjana pendidikan ya Pak ya, saya SPD. Saya tidak punya basic sama sekali untuk mengetahui keterampilan mengajar itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menghadapi anak, kemudian bagaimana cara supaya bisa manajemen kelas itu dengan baik. Wah, betul. Tapi ya, ini seperti kayak saya tuh kadang-kadang pikir, waduh ini kalau mau lihat passion saya dari dulu kerja sesuai dengan jurusan sampai saat ini, sepertinya energi saya, passion saya besar di guru ini Pak sebagai pengajar. Nah, jadi jujur saja ya Pak ya, dulu tuh kalau kerja di teknik tuh sedikit sudah pusing. Maksudnya basicnya Bapak tahu kan kalau kita kan duduk dari pagi sampai misalnya malam gitu tidak belajar gambar, kemudian gambar itu, kemudian lampu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya belajar tentang menjadi guru ini kan bukan hanya menerapkan atau memberikan pengetahuan gitu ini, tapi juga belajar tentang karakter. Nah ini yang benar-benar saya bersyukur sekali Pak, karena saya bisa belajar untuk bagaimana cara menghadapi orang ini, bagaimana cara menghadapi anak ini, bagaimana cara supaya kita bisa tenang, bagaimana cara supaya bisa manajemen kelas. Jadi saya banyak sekali belajar di lembaga pendidikan ini Pak. Keren Miss. Kalau dalam banyak buku itu katanya orang dalam hidup kalau melihat pekerjaannya, mensikapi itu yang pertama itu ya hanya sebagai tugas, hanya sebagai job ya. Baik, iya Pak. Lebih baik lagi kalau dari job, ya itu adalah sebuah karier terbaik bagi hidup saya. Ya. Tapi dari job, karier ada lagi yang lebih tinggi, itu menemukan calling-nya ya, menemukan panggilannya istilah kita ya. Nah ini tidak semua orang kadang bisa mencapai calling ini, dan Miss Valen ini dalam usia relatif masih muda ini Miss Val itu sudah menemukan calling-nya ini ya. Wah, ya senang sekali Miss. Wah, luar biasa Miss Val, ini termasuk
pertemuan saya yang paling menarik ini dengan guru-guru ini ya, Miss Val ini Iya, luar Pak. biasa. Oke. Iya, Nah, Miss Val, saya ingin masuk ke sesi yang kedua kalau boleh ya. Baik, Jadi Pak. Baik. UC People dan Citrapreneur kita masuk di sesi yang kedua, yaitu kita mengetahui kesibukannya Miss Val seperti apa. Sekarang kita ingin tanya ya, kira-kira dalam 2 tahun ya, waktu yang sebenarnya pendek ini, apakah Baik. ada hal yang Miss Val bisa minta kepada kita untuk supaya Miss Val ini bisa lebih kinerjanya lebih baik, siswa-siswi yang di kelola ini, yang diajari ini bisa menjadi lebih baik. Itu kira-kira apa, Miss? Oke. Kalau terkait dengan online pandemi, silakan Baik. apa saja. Eh, yang perlu saya sampaikan mungkin sampai sejauh ini saya rasa saya mengucapkan terima kasih dulu ya Pak ya, karena Siap, memang siap. sudah ditempatkan di SMP Mitra Kasih. Mungkin untuk harapan saya ke depan itu adalah terkait dengan pembangunan gedung sekolah Pak. Oh ya. Itu kembali ke situ, karena kenapa demikian? Karena saya ingin sekali di SMP ini anak-anak yang saya didik ini benar-benar bisa merasakan fasilitas Pak. Oh, siap. Ya. Wah. Jadi secara sederhana saya mau gambarkan seperti itu, karena memang saya tahu bahwa sekolah ini adalah yayasan besar, ya Iya. Pak ya. Iya. Jadi punya cabang dari Sabang sampai Merauke, dan Iya. saya berharap sekali kami di Ambon juga bisa merasakan fasilitas yang Bagus. memadai, yang proper Iya. untuk anak-anak. Iya. Ya, seperti itu Pak. Baik, Itu yang pertama. Kemudian Ya. yang kedua adalah terkait dengan mungkin penambahan guru Pak. Oke. Ya, karena saya pikir sekalipun saya juga merasa bahwa saya punya energi yang besar untuk mengampu beberapa mapel, tapi saya secara pribadi mau iya Pak. Siap. Nanti tak Seperti curahan protes hati itu. juga ya Pak ya. Iya betul. Nanti tak Ya. protes Miss Ana itu kenapa sama Miss Justina, kenapa kok ada guru yang 7 mata pelajaran. Ya, jadi mungkin pada saat penyampaian atau pendeliverian materi ke anak itu mereka bisa mengerti Pak dengan baik. Oke. Karena saat mungkin fokus saya sudah saya juga termasuk orang yang bisa mengerti, tapi saat mungkin fokus saya sudah lebih ke 7 mapel yang pada dasarnya saya itu kan harus buat semua pada classroom, Iya. silabus, Paham. kemudian kosem. Nah, seperti itu, jadi biar mereka tuh bisa terkontrol, pembelajarannya itu bisa terkontrol, kemudian manajemen kelasnya itu juga bisa baik gitu Pak. Iya. Itu saja harapan saya. Waduh. Ya, terima Ya. kasih Miss. Apa yang bisa menyemangati dalam situasi pandemi ini? Miss Val sudah vaksin belum? Sudah Pak, sudah. Wah, saya juga sudah nih, baru nih. Iya Pak, ya siap. Oh, Ambon sudah ya? Cepet Sudah ya? Pak, ya Sabtu kemarin Pak. Oh, saya Ya. baru kemarin. Baik. Silakan, apa Miss? Mungkin yang pertama itu adalah bersyukur Pak. Ya. Siap. Jadi hal yang pertama yang harus bersyukur terhadap apapun pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Nah, dari situ mungkin karena semua orang kan kadang-kadang saya beda, saya jurusan ini saya nggak mau pilih. Jadi bersyukur dulu terhadap apa yang Tuhan sudah kasih, kemudian jalani dengan sepenuh hati. Wah, Gitu, Pak. tuh. Jalani Jadi, sepenuh hati. bersyukur dan jalani dengan sepenuh hati, kemudian percaya diri. Nah, itu Wah. yang selalu diingatkan oleh Bu Desi, mantan host yang dulu, pasti bisa. Kalau Oke. pagi kalau saya bangun itu biasanya saya selalu membangun pikiran saya dengan Positif. hal positif Pak, betul. Iya, betul. Ya. Saya juga berusaha seperti itu, Bu. Terima kasih ya Bu Val sudah Iya, ngobrol-ngobrol sama-sama, Pak. di DB Terima kasih Talk. juga Pak. Ya, jangan lupa tonton acara ini. Sekarang Baik, Pak Israel baik. dan Pak Samuel ini ada kuisnya. Ya, siapa tahu Baik. yang menang Ibu juga. Oh iya Pak. Salam untuk teman-teman di SCK Ambon ya. Baik Pak. Baik. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan nanti habis ini kita sudah bisa tatap muka ya di tahun pembelajaran yang baru. Amin. Ya. Iya Pak. Terima kasih, salam Terima kasih entrepreneur. juga Pak. Salam Tuhan entrepreneur memberkati juga, Pak. kita semua. Amin Pak. Iya Pak. Ya, Thank you thank Pak. you.